Ya, sahabat Suara Sidoarjo, hari ini kita akan membahas ya tentang budayakan minum jamu untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Di studio saat ini saya sudah kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, tepatnya Kepala Seksi Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, bersama dengan Ibu Emi Sri Wahyuni, AMD Farmasi MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar Bu Emi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, dan ini kelihatan ceria sekali, Masya Allah, cantik banget ya pagi hari ini ya Bu. Meskipun mendung tapi ternyata nggak bikin males ya untuk ini ya Bu ya, untuk tampil fresh gitu ya Bu, Masya Allah. Jangan-jangan ini juga karena banyak minum jamu ya Bu? Oh pasti itu. Nggak pernah lepas itu, saben hari kita harus konsumsi itu karena untuk menjaga kebugaran kita sendiri gitu. Dimulai dari diri kita, kemudian untuk teman dan keluarga, dan tentunya kalau saya sebagai kasih, harapannya seluruh masyarakat kelak akan sehat dengan kesehatan tradisional. Masya Allah, amin, mudah-mudahan ya. Nah, ini kita membahas tentang budayakan minum jamu untuk kesehatan dan kebugaran. Nah, ngomongin tentang jamu nih Bu Emi, apakah semua kalau saya sih ngebayangin jamu ya tadi disebutkan bahwa ini adalah konsep tradisional gitu ya. Nah, ini pasti ngebayangin empon-empon gitu ya Bu ya. Benar. Kalau kita bilang jamu pastinya bayangan kita ada kencur, jahe, laos kayak gitu ya. Bener-bener. Tapi apakah semua jenis itu bisa digunakan, difungsikan sebagai masuk dalam kategori jamu atau gimana Bu Emi? Silakan. Baik, saya kenalkan, saya Emi, kasih kesehatan tradisional. Saya di Dinas Kesehatan mulai 2018, jadi usia saya baru 3 tahun. Tapi tahun ini saya harus purna tugas karena faktor usia. Ibu gak percaya, mungkin saya 58 tahun. Enggak percaya dong. Enggak kelihatan, makanya tuh kan. Itu karena jamu atau minuman tradisional yang saya konsumsi begitu. Sebenarnya modalitas utama itu sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia. Indonesia itu kaya banget gitu. Mungkin masyarakat yang belum memahami bahwa banyak tanaman di lingkungannya yang manfaatnya itu luar biasa begitu. Tetapi kami dari pelayanan kesehatan tradisional memasyarakatkan atau memberdayakan masyarakat dengan pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri, pemanfaatan toga dan akupresur begitu. Jadi kalau kita bicara tentang minuman tradisional, bukan hanya ramuan-ramuan jamu, atau kalau kita mention kita pasti bilangnya empon-empon tadi ya. Sebenarnya tanaman segar ada di lingkungan kita itu banyak sekali. Tinggal langsung petik, kemudian diseduh atau direbus, kemudian diminum. Itu lebih ini ya, lebih cepat gitu, karena dia berupa cairan, kemudian fungsinya langsung ke tubuh. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo kan ada 18 kecamatan ya, ada 353 desa. Nah, dari kelompok asuhan mandiri ini sejak 2018 sampai sekarang sudah ada 126 kelompok asman. Jadi kami mengajari masyarakat untuk berdaya. Berdaya di sini bukan hanya untuk dirinya sendiri sehat, bugar, tapi keluarga dan lingkungannya begitu. Jadi harapan kami nanti di tahun depan ada bantuan dana dari Bapeda, sehingga di setiap desa akan ada kelompok asman yang akan menjembatani permasalahan yang ada di desa tersebut, dan masyarakat bisa mengatasi permasalahannya tersebut begitu. Dengan permasalahan yang ringan ya, misalkan di situ ada kasus batuk pilek, berarti bagaimana menjaga supaya batuk pilek ini mereda dengan mengkonsumsi sediaan tradisional dari taman toganya gitu. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa dalam pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri, pemanfaatan toga dan akupresur. Asuhan mandiri itu upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi masalah gangguan kesehatan ringan ya di sini ya. Jadi kalau berat pastinya harus ke Vaskes ya, puskesmas atau di lingkungan desa tersebut ya, ada bidan desa di Ponkesdes kayak gitu ya. Jadi ketika dia bisa mengatasi masalah ringan, insya Allah
Secara mandiri individu atau keluarga tersebut bisa mengatasi sedini mungkin gitu. Dan pengetahuan itu kami berikan juga bukan hanya tanaman, mereka punya taman obat keluarga atau toga, tapi kami juga memberikan banyak ilmu di sana, meningkatkan ini ya, apa, kompetensi kayak gitu ya. Jadi di sana ada kader kesehatan atau kader toga. Jadi mereka insya Allah cara membuat, kemudian pemetikan, kemudian alat-alat yang digunakan insya Allah sudah benar, karena dasar kami adalah buku ini dari Kementerian Kesehatan. Di sini ada petunjuk praktis toga dan akupresur. Dari buku saku ini masyarakat insya Allah paham dan memahami, karena di sini juga ada keterangan alat-alat yang boleh digunakan kan gitu. Mungkin masyarakat selama ini merebus, menggunakan, tetapi cara pembuatan yang salah insya Allah kurang gitu loh manfaat yang didapat gitu. Jadi dengan cara mengolah atau memasak yang benar, insya Allah mereka akan mendapatkan manfaat. Itu yang sedang kami kerjakan gitu, dan kami akan mengembangkan sehingga sehat, segar, imunnya terjaga, itu benar-benar dari masyarakat. Harapan kami gitu, karena nanti dengan juara 1 yang tahun 2019 itu di Desa Jemundo dengan kelompok Asman Aloe Vera. Jadi aloe vera ini, kelompok Asman tersebut benar-benar sudah budidaya gitu. Jadi aloe vera kan lidah buaya. Jadi lidah buaya itu selain digunakan langsung mungkin di P3K ya, kena pisau atau luka bakar, dia bisa. Jadi masyarakat sudah menyimpan, dia sudah memotong dari tamannya, kemudian dia diolah mungkin buat kayak dawet cendol gitu ya. Dibuat juga stik, dibuat juga agar-agar. Jadi itu toga gitu loh. Kalau kita bicara toga, dulu pasti akan terbayang toga itu hanya kencur, jahe, laos kayak gitu. Karena dulu itu toga itu istilah tahun 2000 sebelum 2016 ya. Karena lahirnya tadi kan PMK 9 2016 bahwa toga itu adalah taman obat keluarga gitu. Paradigmanya berubah. Kalau dulu toga itu tanaman obat keluarga. Jadi menanam satu tanaman aja maka dia disebut toga. Sekarang nggak bisa. Jadi dia sekelompok dan ditata sedemikian rupa, dan ada seni keindahan sehingga masyarakat tertarik. Apalagi penerus bangsa ya, ini remaja-remaja supaya tertarik. Jangan-jangan mereka nggak tahu bahwa daun jeruk purut yang sederhana itu sudah menjadi penyedap ya masakan kalau dibikin rempeyek gitu, dan dia juga ada kandungan sitrus dan lain sebagainya kayak gitu. Suruh ngambil ini kencur nanti keliru dengan laos. Apalagi jahe kan spesifik banget, dan ini selama pandemi Covid jahe itu dimanfaatkan luar biasa, dan memang ini ya menjaga sistem imun kita, daya tahan tubuh, apalagi jahe merah. Dan teman-teman yang di kelompok Asman, masyarakat tersebut sudah bisa atau sudah berupaya mengatasi permasalahan. Jadi ada integrasi, Bu. Jadi ini kelompok asuhan mandiri berintegrasi dengan permasalahan dari PISPK gitu. Mengatasi permasalahan dengan pendekatan keluarga. Jadi integrasi gitu, di sana apa? Oh, ISPA gitu. Kan tinggal meningkatkan sistem imun. Di sana ada gangguan pencernaan tadi kan, kayak lidah buaya itu bisa untuk mengatasi permasalahan di pencernaan, sehingga ketika pencernaan ini sudah bagus, otomatis semua akan tercerna dan bisa diserap oleh tubuh. Dan lagi di sana kemarin yang paling tinggi itu hipertensi gitu, atau darah tinggi ya. Jadi masyarakat di sana sebelum pandemi ini, Ibu, saya cerita ya bahwa kenapa sampai menang di tingkat provinsi Jawa Timur, dan sebenarnya adalah cikal bakal tingkat nasional, Ibu. Tapi karena pandemi di tingkat pusat atau Kementerian Kesehatan tahun 2020 tidak ada lomba, di tingkat provinsi juga tidak. Jadi kami sebagai juara tingkat provinsi di tahun 2019. Tentunya tidak lepas dari nawacita Bapak Presiden ya, bahwa meningkatkan derajat hidup
manusia. Ini yang kelima. Jadi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia gitu. Derajat hidupnya ditingkatkan. Gimana? Dari kehidupan sehari-hari dengan kelompok kecil asuhan mandiri tadi. Jadi Bapak Camat sama Bapak Kepala Desa, kader Asman itu sama dari Puskesmas ya Ibu, itu ada semacam tim gitu mendatangi, memberikan tanda ke rumah-rumah masyarakat yang terpapar dengan hipertensi atau darah tinggi tadi gitu. Kemudian cara mengatasinya tentunya di sana ada ramuan ya, bukan ramuan itu bukan hanya jamu-jamu gitu. Mentimun kan bisa, seledri juga bisa. Jadi diajarin ditambah dengan apa itu lidah buaya kan unggulan mereka, kemudian menjadi minuman segar. Jadi setelah senam, kemudian ditensi, kemudian diukur ini diabetes apa kan ada dari ini ya. Dari promosinya Puskesmas kan, jadi mereka tim terpadu lansia itu. Jadi apa itu posyandu untuk orang dewasa ya. Kalau anak-anak kan ada ya posyandunya. Jadi posbindu istilahnya gitu. Dalam posbindu itu bisa digelar hari Minggu. Jadi mereka juga kesegaran, dia senam, kemudian dikasih minuman-minuman seperti itu. Dan itu menjadi wow gitu, menjadi sesuatu sehingga bisa di packing. Akhirnya bisa, karena sudah berintegrasi, itu sebuah inovasi Ibu. Karena di daerah lain mungkin kalau kita bicara tentang taman obat keluarga tadi ya, kembali lagi tentunya adalah lahan yang ditanami dengan tanaman obat keluarga. Itu macam-macam Bu. Kalau di Indonesia itu ada sekitaran 3.000 yang sudah diidentifikasi dan sudah diteliti manfaatnya. Kalau tanamannya Indonesia kaya banget, ada ribuan, ada 9.600 itu tanaman berpotensi sebagai obat gitu. Jadi masyarakat insya Allah pelan-pelan kita fahamkan dan cara pemetikan atau pengolahan benar insya Allah mendapatkan manfaat dan mendapatkan kesehatan gitu. Nah, pemetikan dan pengolahan serta tadi kalau dibilang oleh Bu Emi bahwa sebetulnya ada peralatan yang tidak boleh dan boleh digunakan. Itu apakah menjadi seperti peralatan ini sama semua atau tergantung dari jenis apa nih dulu yang tanaman toga yang akan diolah gitu Bu? Sama semua kalau aturan tersebut, karena yang tidak boleh itu ketika alat itu digunakan itu mempengaruhi dari zat yang dikandungnya gitu. Misalkan dia nggak boleh dengan bahannya terbuat dari logam. Logam itu kan bisa ya dalam pemanasan gitu. Jadi di sini di leaflet ini kami sudah membuat ya Bu, dan ini disebarkan kepada masyarakat tentang pemanfaatan tanaman obat untuk daya tahan tubuh. Di sini ada saya buatkan 4 ramuan ya. 6 ramuan di belakang juga ada Bu. Dari 6 ramuan ini cara pembuatannya ada. Kemudian di sebelah sampingnya itu ada pemilihan jenis tanaman, kemudian pengolahan tanaman obat. Peralatan merebus tidak boleh menggunakan logam. Kan sudah saya sampaikan di situ. Ya. Kecuali stainless steel. Kalau stainless kan tidak ini ya. Kan kalau logam tadi mengandung Hg, mengandung perak kayak gitu, dia akan berpengaruh terhadap zat khasiat dari tanaman yang dibuat. Kenapa kita atau pemerintah itu memikirkan atau mengangkat masyarakat supaya paham? Karena berharap bahwa masyarakat itu bisa melakukan secara mandiri kan, bisa memetik di tamannya, kemudian menggunakannya itu lebih simpel dan lebih murah kan. Daripada nanti yang berjualan itu kan kita juga belum tahu ya Bu, apakah di depan kita mungkin dia sudah benar cara pembuatannya, tetapi dia mencampurkan bahan kimia juga tidak, kita tidak tahu. Jadi lebih baik mandiri untuk melakukannya dan untuk dikonsumsi diri serta keluarga gitu. Di depan pengawas atau pembimbing mungkin masyarakat. Jadi kami juga berharap sih tetap dalam pengawasan itu bahwa yang jualan jamu baik gendong keliling maupun yang meramu di ini
melakukannya dengan benar tanpa menambahkan BKO atau bahan kimia obat yang beritanya sering kita dengarkan. Tapi maka kami berharap masyarakat ini lebih waspada begitu. Nah, apalagi kalau kadang saya sih pengalaman minum jamu kadang itu di tempat ini, di tempat A dan di tempat B rasanya beda. Itu jadi, ada zat tambahannya. Kalau tambahannya madu, telur itu diperbolehkan. Tetapi ada zat tambahan yang lain itu ya susah ya. Kita juga nggak tahu tadi yang dicampurkan apa, dan itu sangat-sangat berbahaya gitu. Karena zat kimianya ada, efek juga ada zat yang bekerja, dan jamunya juga. Ini kan jadi bisa Bu, istilahnya kayak overdoses ya kalau dia sinergis. Kalau dia bertentangan kayak gitu kan menjadikan ini kayak ginjalnya manusianya yang mengkonsumsi itu lebih berbahaya, 5 kali lebih berbahaya daripada obatnya sendiri ketika diminum pisah. Dan ketika ada integrasi atau ada pelayanan antara konvensional atau pelayanan secara umum dengan tradisional, itu pun ada, ini yang boleh diminum, ini diminumnya setelah 2 jam obat ini kayak gitu Bu. Jadi memang tidak boleh langsung dikonsumsi bareng kayak gitu. Harus ada tenggang waktu kayak gitu. Jadi alat-alat yang digunakan itu yang tidak mengandung logam 1, kemudian besi itu juga nggak boleh, kemudian saringan juga kalau bisa dari kasa atau kain kan gitu, kemudian pengaduk itu ya saringan yang dari kalau bisa, kalau stainless sih nggak masalah. Kalau dia saringannya terbuat dari plastik misalkan, plastiknya tapi dia leleh atau ini kan berarti ada zat yang larut di sana, nggak boleh. Jadi kalau bisa lebih bagus seperti itu. Juga pengaduknya kalau bisa juga dari kayu kan netral ya. Kalau dia menggunakan besi atau menggunakan logam itu rawan sekali gitu. Mungkin di sini yang belum difahami oleh masyarakat secara umum, sehingga sama ya Bu, mengkonsumsi jamu tetapi dia tidak mendapatkan maksimalnya kan gitu. Mungkin banyak zat berkhasiat yang hilang ketika ini, atau malah kemungkinan berbahaya karena sudah bereaksi dengan alat yang digunakan gitu. Kurang ini ya, banyak yang kurang paham karena stainless ini kan di kalangan atas ya Bu ya. Kebanyakan kan panci dari aluminium kan. Sebaiknya kalau masyarakat umum itu menggunakan kuali. Ibu ingat kuali? Kuali. Ini dia kuali ya, dari tanah liat itulah. Justru nenek moyang kita itu dari dulu itu canggih banget. Jadi kalau membuat jamu dari beda ya, kuali itu sebenarnya sangat bagus Bu. Jadi tidak ada pengaruh ini. Dan kita lihat memang dulu itu sangat tradisional, pengaduk mereka juga pasti dari kayu. Itu padahal yang benar, tapi di modern kehidupan diganti sama logam, diganti sama ini. Sebenarnya fungsinya yang ini ya, fungsi alat tersebut yang kurang tepat gitu aja. Baik, nah sahabat, ini baru di sesi awal ya perbincangan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk berbincang tentang menjaga kesehatan tubuh. Jadi budayakan minum jamu untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, sahabat ya. Anda yang ingin bergabung pagi ini silakan bisa WhatsApp ya ke redaksi Suara Sidoarjo. Saya ditemani oleh Kansa and the team. Kansa dan teman-teman yang ada di 0811 309 109 ya untuk WhatsApp ke redaksi Suara Sidoarjo. Yang pagi ini sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo, LPPL Radio Suara Sidoarjo, atau yang sedang nonton juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Silakan bisa ikutan ngobrol, ikutan sharing juga bersama dengan narasumber kita pagi ini dari Seksi Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ada Ibu Emi Sri Wahyuni, AMD Farmasi MSI, yang nanti akan lanjutkan lagi pembahasan berbincang dengan kita semua. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Gue dapat dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku
Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat udah. Infonya COVID kayaknya ini nih. Apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Gak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih ya. Ya, kita masih di program Dialog Kesehatan. Pagi ini kita masih bersama Ibu Emi Sri Wahyuni, AMD Farmasi MSI, selaku Kepala Seksi Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini sebelum kita lanjutkan membahas tentang membudayakan minum jamu untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, saya bagi waktu ke redaksi dulu begitu Bu Emi ya. Ini karena sepertinya sudah ada yang bergabung pagi ini. Ya, silakan, siapa? Kansa? Ya, ini ada yang masuk di WhatsApp-nya redaksi. Loh, bisa masuk ke WhatsApp redaksi? Iya. Pertanyaannya maksudnya? Oh ya, oke. Silakan. Jadi ini dari Ibu Fatma di Prasung. Mau tanya ke ibunya, Bu, untuk penggunaan sendok plastik yang tahan panas, misal tupper bla 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 bla. Apa bla bla bla? Apakah boleh untuk mengaduk jamu? Terus ini juga ada dari Pak Yudi di Tulangan. Bu, baiknya minum jamu itu hangat atau pakai es? Sering minum sinom pakai es dan kadang pecah rasanya tapi tetap segar karena pakai es kayak gitu. Terus kemudian dari Bu Kulsum di Sukodono, daya tahan simpan jamu yang betul itu berapa hari ya Bu jika dimasukkan freezer? Dan apakah kandungan nutrisinya sama jika disimpan lama di freezer? Baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Dari Prasung tadi siapa, Bu Fatma ya? Nah, kalau plastik yang seperti ya, tahan ini panas itu. Katanya kan promosinya gitu biasanya ya. Begini, kalau di dalam proses pembuatan sebaiknya menggunakan kayu. Karena itu langsung di atas api ya. Kecuali dia sudah dituang masih anget itu ya, itu mungkin tidak masalah. Jadi dia tahan di dalam suhu. Kalau sudah turun dari pemanasan kan beda ya Bu ya. Kalau sudah di gelas kayak gitu kan dia tidak ini kan 100 derajat Celcius kalau di atas api. Itu sangat riskan untuk bereaksi gitu. Sebaiknya tetap dengan kayu sesuai anjuran dari Kementerian Kesehatan gitu. Karena saat mengaduk-ngaduk kita juga nggak tahu dia meleyot kan gitu. Berarti ini kan bisa bereaksi dengan ini. Meleyot itu sendoknya tadi melengkung kayak gitu ya, ternyata dia bukan kayak pengapan kayak gitu ya Bu ya. Nanti masuk ke dalam zat khasiat yang jamu dibuat tadi. Jadi sebaiknya kayu memang. Dan
Sekali lagi jangan menggunakan bahan yang mengandung zat berkhasiat seperti logam, kemudian aluminium kayak gitu memang nggak boleh gitu. Yang boleh stainless sih boleh, jadi tidak ada reaksi. Atau kaca itu malah bagus. Kan ada ya mangkok kaca yang tahan panas itu boleh. Itu nggak apa-apa ya. Itu boleh gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Ini untuk Bu Fatma ya yang ada di Prasung tadi. Lebih aman kalau pengaduknya kayu, tidak bereaksi. Oke. Dan ada Mas Yudi di Tulangan tadi menanyakan kalau sebetulnya jamu itu baiknya dikonsumsi panas atau dingin sih, apalagi pakai es nih. Jadi begini, ada sih beberapa jamu yang memang manfaatnya lebih banyak. Misalkan jahe. Jahe itu kan lebih cenderung hangat ketika digunakan, dia akan terasa di tenggorokan. Seperti itu sebaiknya memang diminum hangat gitu. Ketika dia harus ditambahkan es batu itu kurang bagus ya kalau untuk jamu. Kalau dia disimpan di almari dingin kemudian diminum seger, insya Allah kandungannya kan tetap gitu. Ya emang seger kalau seperti tadi bilangnya sinom ya. Sinom gitu. Kalau sinom gitu memang dia sifatnya penyegar, Bu. Dia kan isinya cuman kunyit sama daun asem muda ya, sinom itu. Jadi memang segar gitu. Segar diminum dalam keadaan dingin gitu. Jadi kalau kita bicara sebaiknya panas atau dingin, kita tergantung yang kita minum apa gitu. Kalau dia lebih segar, misalkan bunga rosella, dia kan berfungsi untuk menurunkan tekanan darah juga, tapi dia akan lebih fresh ketika lebih segar lebih ini ketika diminum dingin. Jadi setelah disaring kemudian ditambahkan gula batu, dimasukkan ke kulkas nggak apa-apa. Kemudian tadi ada pertanyaan langsung aja ya karena kita bicara di alat pendingin. Jadi pertanyaan berapa tahan lama disimpan di almari es kan gitu. Kalau tadi yang dipetik langsung kemudian direbus itu diminum, dia hanya tahan 1 hari aja. Kalau dia di freezer mungkin bisa 3 hari, tetapi pemanasannya juga tidak dipanasin gitu enggak. Jadi di panci atau di mangkok dikasih air hangat, kemudian botolnya tadi ditaruh atasnya sampai dia cair, itu tidak berubah. Ketika dia dibuka kemudian dipanasin di atas api, dia akan berubah. Berubah ini zat khasiatnya mungkin hilang, apa faktor-faktor itu hilang dan hanya 3 hari ya. Karena kenapa jamu dibuat segar? Karena memang tidak boleh lama gitu, dan itu pun tanpa izin. Kalau dengan penambahan pengawet dan lain sebagainya, izinnya sudah BPOM itu. Jadi masyarakat bisa membuat sendiri itu, mungkin sehari 2 hari di kulkas harus habis. Sudah harus habis ya, nggak boleh lama-lama. Nggak boleh, karena kalau seminggu misalkan ya 7 hari kan itu harus ada sekian persen pengawet itu sudah menjadi satu produk, itu izinnya dengan BPOM. Begitu. Oke, baik. Ya, ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan, masih ada kesempatan lagi yang mau ikutan sharing juga pagi ini bersama Bu Emi. Bu Emi, ini kan saya pernah mendengar nih, ada yang menyatakan kalau jangan terlalu banyak minum jamu karena tidak baik untuk organ tubuh. Benar nggak sih seperti itu? Nah, jamu yang dimaksud itu jamu yang seperti apa kan gitu. Kalau kita bicara jamu ibu yang diseduh, jamu jago, itu karena diseduh dengan bentuk saset ya, ada zat tambahan macam-macam, kemudian dilarutkan baru diminum, itu cenderung memang ada endapan di ginjal. Maka sebenarnya masyarakat kan mindsetnya, oh itu sangat berbahaya, karena ada kasus di tangga saya itu sering minum jamu akhirnya kena ginjal. Seperti di awal yang saya sampaikan, yang beli di X tadi, apakah benar-benar hanya jamu ataukah ada tambahan BKO-nya? Itu kan kita nggak tahu. Yang lebih berbahaya BKO yang ditambahkan di jamunya, begitu. Jadi akhirnya merusak ginjalnya. Kalau minum jamu-jamu segar yang biasa kita minum, pahitan, mau segar, mau beras kencur, itu sebenarnya tidak berbahaya. Kan dia kalau kebutuhan tubuh melebihi, dia akan larut kemudian bersama kencing, begitu. Mungkin saya bisa sharing 6 resep saya yang berfungsi untuk pemanfaatan daya tahan tubuh ya, Bu Tika. Karena ini
Masih dengar ya tadi Ibu Gubernur bahwa pandemi ini belum berlalu, tetapi kita tetap menjaga daya tahan tubuh bukan hanya di masa pandemi. Ketika kita terbiasa mengkonsumsi, ya tadi kan saya mengajak mengajak supaya masyarakat mari budayakan minum jamu. Jamu yang dimaksud adalah yang buatan yang seger tadi. Atau ini saya bacakan, jadi nanti bisa di-share di ini ada di ini ya media sosialnya medsosnya sini nanti boleh. Juga nanti saya akan kasihkan yang belum sempat catat nanti boleh lihat boleh itu ya. Nanti bisa di-share karena kami sudah membuatkan ini dan ini juga diedarkan untuk masyarakat. Saya bacakan untuk ramuan 1 paling sederhana karena di sini ada jahe merah atau jahe emprit. Jahe emprit itu jahe yang kecil-kecil itu. Kecil, tapi warnanya merah gitu ya Bu ya? Bukan, jahe merah, jahe yang berwarna merah atau di sini. Kalau kita bicara jahe emprit itu yang kecil-kecil sejari itu sudah rasanya udah pedas. Pedas sih. Beda sama jahe gajah yang gede-gede itu ya. Orangnya bilang jahe gajah karena memang fungsi kandungan zingibernya beda gitu. Nah, ini yang saya contoh itu yang paling lagi keren itu jahe merah. Karena kandungannya banyak. Dia sangat bagus. Ini yang dibutuhkan 2 ruas ibu jari saja. Kemudian ada jeruk nipis, ada kayu manis, kemudian gula merah atau gula batu. Silahkan gitu, secukupnya. Dan di sini 3 cangkir air yang kita resepkan itu. Di situ semua bahan harus dicuci ke air mengalir ya, karena ini untuk kesehatan. Jadi harus benar-benar mengalir. Jadi nggak boleh direndam di panci gini. Orang bilang orang zaman dulu kan diginiin terus nggak boleh, harus langsung air mengalir begitu. Kemudian jangan lupa setelah dicuci baru digebrak. Setelah digebrak nanti yang bahan yang lebih keras itu dimasukkan lebih dulu. Jadi kayak rimpang atau kayu manis ini kan kayu ya. Jadi itu juga di depan. Kalau campuran itu ada daun, maka yang daunnya itu yang belakangan kayak gitu. Jadi misalkan ini merebus yang ada daun apa tadi sinom itu ya, daunnya terakhir. Kalau di sini diganti jeruk nipis, maka jeruk nipis ini ditambahkan perasannya setelah dia turun dari api begitu. Karena di dalam nanti akan mempengaruhi rebusan ketika ini kan asam ya, dia dalam pemanasan kan juga akan rusak. Jadi dia ditambahkan setelah dia dituangkan di gelas kayak gitu, atau setelah apinya dimatikan. Dan jangan lupa ketika merebus jamu itu apinya kecil. Jadi nggak boleh api yang besar cepat misalkan ingin didapatkan 1,5 cangkir, padahal tadi kan 3 cangkir. Maka dia ini dibesarin gitu, nggak boleh. Jadi memang ditunggu lama gitu api kecil dan dalam tempo waktu sekian, misalkan 10 menit. Ya, kita tunggu gitu ya. Jadi nggak boleh dibesarin langsung dituang kayak gitu. Nanti akan beda gitu. Jadi harus cara pembuatan benar, kemudian cara minumnya juga gula merahnya kan terakhir ya 15 menit sebelum ini, setelah direbus, setelah semuanya tadi larut ya. Jadi larut di dalam larutan. Jadi di dalam rebusan itu jahe sama apa itu kayu manisnya kan sudah mengandung zat itu, baru gulanya ditambahkan. Kemudian ramuan tersebut diminum cukup 1 kali sehari. Jadi kalau misalkan paginya jadi tambah seger gitu. Nggak ada ketentuan ya pagi atau malam? Ada gitu, sih mau yang tidur, gitu. Ada sih ramuan yang biasanya yang mengandung zat khasiat untuk obat ya. Kalau untuk pagi sore gitu. Kecenderungan kalau untuk ini kan daya tahan tubuh. Jadi kita keluar dari rumah ketika beraktivitas itu kita sudah punya ini ya, modalnya ya ini tradisional ini. Jadi kita sudah sistem imun kita insya Allah akan terjaga. Jadi kalau ada virus di luar sana, jadi kita insya Allah terjaga. Baik. Ya, ini ramuan
Jahe ya? Iya, jahe merah. Jahe merah ya, Bu ya? Iya. Kalau yang kedua ini kunyit ya, kunyit, lengkuas, sama ya ada jeruk nipis. Jadi jeruk nipis ini sebagai penyegar gitu. Oke, dan ini kayaknya semua ada ya jeruk nipis ya. Semua pasaran jadi masyarakat bener gitu loh. Jadi gampang dicarinya gitu. Kemudian untuk ramuan yang ketiga ini mungkin yang masih asing buat masyarakat, daun pegagan gitu. Daun pegagan ini ya, Bu? Iya, bentuknya kecil-kecil gitu. Ini saya lihat ada di satu instansi daun pegagannya banyak sekali seperti rumput gitu. Mereka mungkin nggak paham bahwa itu adalah toga kan gitu ya. Itu adalah tanaman obat keluarga. Ini sangat bagus untuk daya tahan tubuh dan dia sangat bagus juga untuk ini otak ya. Supaya tidak kena Alzheimer atau suka cepat pikun gitu. Ini sangat bagus, misalkan dipetik kemudian dilalap, kemudian atau dia diambil zat hijaunya dibuat agar-agar untuk anak-anak. Dia minterkan juga. Jadi sangat bagus pegagan ini. Ini sangat sederhana. Pegagan 1 jumput ditambah jahe merah 1 ruas ibu jari, temulawak 1 iris, gula aren. Nah, di sini ada pegagan itu kan daun. Nah, pegagannya ini terakhir. Sebenarnya kalau mau yang benar. Jadi yang direbus duluan jahe merah dan temulawak. Karena dia keras ya. Nanti pegagannya sudah itu sudah 5 menit jalan misalkan, itu baru dimasukkan gitu dan pegagannya. Kemudian jangan lupa kecilkan api sampai yang tersisa 2 gelas dari 2,5 gelas. Jadi sangat sederhana, cuman mungkin masyarakatnya kurang tahu atau kurang paham bahwa itu adalah toga. Jadi kalau kita tradisional pasti bicaranya tentang toga ya Bu, dan toga ini banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan begitu. Baik. Kalau ramuan 4 ini masyarakat sudah tahu banget, ini tentang beras kencur. Ini kan yang beras kencur saya ingat jadi ingat nafsu makan nih Bu ya. Nah itu dia akan ketika kita ini ya ketika kita fresh, ketika kita segar, otomatis nafsu makan juga akan ikut juga ya. Dan ini juga bagus untuk tenggorokan, untuk batuk. Jadi di masa pandemi sangat bagus sebenarnya beras kencur itu. Karena dia dan ini berasnya disangrai dulu ya, hingga kekuningan, haluskan beras kencur dan gula gitu. Kalau daun pandan hanya untuk aromanya aja gitu, untuk penyedap kayak gitu istilahnya. Kemudian disaring, jadi pembuatannya sangat sederhana ini. Insya Allah masyarakat bisa lah sama praktek di rumah ya. Kemudian yang kelima ini daun kelor. Nah ini kemarin booming juga ya kelor. Ternyata kelor itu dari dulu ada, dan mungkin orang barat atau baratnya di sini kalau Sidoarjo mungkin daerah Solo, Ponorogo. Kelor itu sebenarnya dulu sangat ini ya, nggak banyak dikonsumsi, padahal dia sangat bagus. Kandungan proteinnya tinggi, kemudian dia sangat bermanfaat untuk kesehatan. Dia kelor itu kalau orang bilang itu rajanya obat, atau rajanya toga gitu. Tapi orang dulu kan takutnya orang kan banyak orang zaman dulu punya pegangan kalau meninggalkan dipecutin sama itu. Karena saya aslinya kan Ponorogo, jadi dia buat mandiin orang meninggal. Jadi mau pakai untuk masak itu rasanya kayak mindset kita, itu kan untuk mandiin orang meninggal kan gitu. Padahal sebenarnya itu sangat bagus, dan itu kebanyakan karena kita sudah terbiasa melihat seperti itu, tidak mengkonsumsinya sebagai zat tambahan atau zat berkhasiat. Sebenarnya itu kayak sayur, kayak tadi saya lihat yang juara 1 di tahun 2020 kelompok Asman. Saya kembali lagi saya nyambungkan dengan kelompok Asman. Itu tanaman turi. Mbak Tika pernah dengar ya? Pernah lihat kan tanaman turi? Daun turi itu ya? Iya, daun turi. Nah, daun turi itu bunganya juga bagus. Biasa kita kalau beli pecel Madiun, Ponorogo kan ada ya itu sayurnya turinya. Nah, itu sebenarnya sangat bagus banget. Jadi kalau kita bicara toga, bicara tentang kesehatan tradisional, itu jangan dibayangkan hanya rimpang yang ada di akar, daun, kemudian bunga, itu manfaat semua gitu. Dia juga untuk daya tahan tubuh, dia juga untuk melancarkan ASI. Makanya kenapa ibu melahirkan banyak
ini ya banyak makanan sayur kayak gitu. Juga ada yang spesial untuk ASI, taman di Toga itu ada. Macam-macam gitu. ya Bu. Macam-macam ya, dan itu ya. kita sudah sosialisasi ke masyarakat ke kelompok Asman, insya Allah mereka paham gitu. Oke, dan Asman ini yang dekat juga dengan masyarakat. Ya, masyarakat, yang terakhir ramuan yang keenam ya Bu tentang bawang putih tunggal lanang. Kita dengar ya waktu pertama kali COVID ini muncul, pandemi ini kan global ya, di Cina kan mereka juga mengkonsumsi jeruk nipis, jeruk lemon, kemudian bawang dimakan. Memang benar bawang itu bagus gitu. Dan di sini juga sederhana, bawang putih tunggal atau lanang 2 butir, air hangat dan madu secukupnya. Itu bagus Bu. Kayak gini misalkan orang mau minum pagi kan agak riskan karena setelah mengkonsumsi bawang itu biasanya kan aromanya kurang ini bisa diminum gitu sore kayak apa, jadi posisi lagi di rumah kayak gini nih, jadi kita tahu ojo minum itu, aku gak pede kayak gitu karena nanti kalau bicara gini kan aroma bawangnya itu kan keluar kayak gitu, bolehlah diminumnya di sore hari karena ini juga bawang itu juga bagus untuk kolesterol juga kan. Selain untuk ini apa daya tahan tubuh. Jadi yang hal-hal semacam inilah yang kita sosialisasikan kepada masyarakat gitu supaya cara menggunakan, cara mengolah itu dengan benar gitu Ibu. Oke. Baik, di redaksi ada lagi yang bergabung? Nggak ada ya, oke. Baik, karena sudah di sesi akhir perbincangan kita, Bu Emi mungkin boleh diberikan kesimpulan atau closing remarks-nya dari apa yang sudah kita bahas pagi ini, silakan Bu. Boleh, jadi gini, kami berharap mari budayakan minum jamu untuk kesegaran tubuh kita dan untuk kesehatan selain meningkatkan sistem imun, dan kami menyampaikan bahwa kami berharap inovasi kami pelayanan kesehatan tradisional melalui pengembangan Gria Sehat di Kabupaten Sidoarjo semoga mendapat restu dari beliaunya sehingga kami bisa mendirikan dan nanti di sana akan ada pelayanan kesehatan tradisional karena yang bekerja pun di sana tenaga kesehatan tradisional. Di kami sudah menyusun draft ini, mungkin besok kami harus presentasi atau memaparkan kepada beliaunya yang ada di sana sehingga mendukung karena ada SE dari gubernur bahwa pemerintah kabupaten kota harus mendukung dengan berdirinya Gria Sehat. Jadi Gria Sehat ini adalah inovasi dari seksi kami kesehatan tradisional karena di kami ini bukan ramuan, bukan jamu atau bukan izinnya, tetapi kami di pelayanan kesehatan tradisional. Jadi nanti yang tadi saya belum nyinggung karena di sistem imun pun ada akupresur Ibu. Kami belum sedikit aja ya. Kami menambahkan bahwa di dalam meningkatkan sistem imun itu ada akupresur. Dari akupresur ini titik meridiannya sama dengan akupuntur. Cuman akupuntur yang dilakukan oleh medis atau oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Kemudian kalau di kami ajarkan kepada masyarakat adalah akupresur untuk 15 keluhan ringan begitu, termasuk sistem daya tahan tubuh. Jadi kader dari yang juara 1 tingkat provinsi tadi udah membuat video-video tok gitu. Jadi bagaimana selama pandemi itu mereka sudah share-share gitu Ibu. Jadi insya Allah masyarakat Sidoarjo secara umum akan bersinergi dengan kesehatan tradisional untuk mendapatkan kesehatan baik dan kesegarannya secara langsung maupun ke depan karena paling tidak pijatan pun kayak gini kan sebenarnya relaksasi. Ketika sudah relaksasi, nanti di Gria Sehat itu kan ada pijat tradisional, ada akupuntur, ada akupresur, ada minuman tradisionalnya kayak gitu. Jadi di sana nanti juga akan ada pelayanan herbal seperti itu. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat tentunya untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo sehingga kesehatan tradisional itu secara utuh bisa diterima bahwa kesehatan tradisional bukan hanya minum jamu aja karena pijat pun ada di tradisional. Pijat tradisional, refleksi, akupresur gitu. Akupuntur pun sebenarnya masuk di kami begitu. Oke, jadi kolaborasi dari satu gitu ya, Iya Bu, ya, saling mendukung. Ya, gitu, dan ini di pelayanan kayak Rumah Sakit Delta Surya, Rumah Sakit Sidoarjo, kemudian Puskesmas Sukodono, satu-satunya
pelayanan kesehatan yang berintegrasi gitu. Jadi ada pelayanan tradisional dengan akupuntur. Kan akupuntur itu titiknya meridian dan dia kebanyakan kasusnya kayak stroke gitu dibantu di sana gitu. Ya. Baik, nah sahabat bersedia ini kita simak ya penyampaian dari Bu Emi. Terima kasih banyak Bu. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga ya untuk semua yang sudah bergabung pagi ini. Ya, sampai jumpa lagi Bu Emi. Boleh Bu Tika. Ya, nanti buat masyarakat yang ingin bertanya langsung boleh WA nanti kami berikan. Jadi insya Allah kami akan mencoba menjawab, menyampaikan ketika ada masyarakat yang ingin mengetahui bisa ditampilkan, bisa WA ke saya. Nomornya di nomor 0822 3290 7895. Oke, saya ulang ya Bu, 0822 3290 7895 ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat juga. Tetap semangat Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya.